Selamat pagi untuk anak-anaknya semuanya. Semoga anak-anaknya semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, hari ini kita akan belajar satu materi baru ya. Kalau kemarin kita sudah belajar ciri-ciri dari pantun, syair, dan juga gurindam. Nah, sekarang kita akan belajar materi baru tetapi dengan bab yang sama, yaitu kalimat yang dipakai pada puisi rakyat. Nah, apa saja sih kalimat yang dipakai pada puisi rakyat ya? Ini ada banyak, jadi kamu harus memperhatikan benar-benar gitu ya. Nah, oke, yang pertama itu adalah kalimat ajakan. Oke. Kalimat ajakan. Nah, mungkin kalau di kehidupan sehari-hari pasti kalian pernah nih ya mengajak teman untuk belanja, mungkin mengajak teman untuk pergi bermain mungkin. Nah, jadi kalimat ajakan ini pasti kalian pernah pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, apa sih sebenarnya kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Ini dia, adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, contohnya seperti apa? Marilah kita jaga lingkungan agar tetap sehat. Contohnya seperti itu. Atau ada apa lagi contohnya? Contohnya, marilah mencuci tangan. Ya, kita buat dulu ya. Marilah mencuci tangan sesering mungkin agar terhindar dari penyakit COVID ya. Kita buat contohnya. Marilah mencuci tangan sesering mungkin agar terhindar dari penyakit COVID-19. Nah, ini adalah ajakan. Nah, jadi untuk anak-anak semuanya sering-sering cuci tangan ya, supaya kita bisa terhindar dari penyakit sekarang ini, yaitu COVID-19 atau corona ya, nama aslinya begitu ya. Oke, lalu yang kedua ini adalah kalimat seru. Kalimat seru. Nah, apa itu kalimat seru? Kalimat seru beda ya dengan tanda seru ya. Kalau kalimat seru bukan berarti tanda seru begitu ya. Nah, apa kalimat seru? Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati. Nah, kita catat dulu ya. Kalimat seru adalah kalimat yang menggunakan bukan menggunakan tapi mengungkapkan ya. Mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Nah, ini ya. Jadi kalau kalimat seru ini dia mengungkapkan rasa hati kita, seperti kalau kita perasaan hati kita lagi senang, lagi sedih, lagi kagum, kita merasakan kagum akan sesuatu hal. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Kita ambil ya. Kita ambil rasa kagum. Ya, kita ambil contoh kalimatnya. Alangkah indahnya alam Indonesia ini. Alangkah indahnya alam Indonesia ini. Nah, berarti alangkah indahnya alam Indonesia ini. Nah, berarti apa? Dia merasakan kagum terhadap alam Indonesia ini.
Nah, seperti itu contoh kalimatnya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat ke nomor 3. Nomor 3 itu adalah kalimat larangan. Mungkin ini sering juga ya dipakai ya. Ini biasanya Miss Natalia sering nih kalau di dalam kelas sering melarang ya. Contohnya kayak si Jeffrey. Contohnya Jeffrey sering jahilin teman, atau dia sering menggunakan alat-alat kelas untuk memukul-mukul orang contohnya. Nah, saya sering melarang ya, contohnya jangan Jeffrey, janganlah kamu memegang benda itu karena benda itu sangat berbahaya. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, kita buat dulu. Biasanya kalimat larangan ini adalah kalimat yang berisi larangan ya. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan tersebut. Biasanya memakai kata jangan, hindarilah. Ini dia ya. Jangan, hindarilah. Nah, kita coba buat kalimatnya ya. Kita pakai kata jangan. Contohnya, janganlah berprasangka buruk kepada orang lain. Apa sih itu berprasangka, Miss? Artinya berprasangka itu seperti jangan suka berprasangka yang negatif gitu loh. Istilahnya kita nggak boleh menuduh gitu. Kita nggak boleh menilai seseorang itu tidak baik. Contohnya itu menilai seseorang itu yang buruk-buruk. Nah, kita nggak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Itu maksudnya. Oke. Nah, lalu kemudian yang nomor 4. Yang keempat ini sering nih Miss gunakan juga nih, kalimat perintah. Oke. Kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah, Miss? Nah, biasanya nih Miss Natalia sering pakai ya untuk contohnya meminta tolong kepada menyuruh kepada anak-anak Miss untuk mengambilkan barang yang tertinggal di kantor, contohnya begitu ya. Nah, jadi kalimat perintah itu apa? Kalimat perintah itu adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Nah, jadi kalimat perintah ini adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberikan perintah atau suruhan. Nah, contohnya apa? Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu perintah ya. Contohnya lagi, buka pintu itu atau ambilkan pena itu. Nah, itu adalah kalimat perintah ya. Jadi kita buat contohnya ya. Buanglah sampah itu pada tempatnya. Ya. Jadi buanglah sampah itu pada tempatnya. Itu adalah kalimat perintah. Oke. Kita masuk nih lagi. Ya, kita masuk ke nomor 5 yaitu kalimat saran. Sebenarnya sih kalau menurut Miss kalian itu sudah mengerti ya. Karena apa? Ya karena ini mungkin sudah materinya sudah dipelajari dari SD dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas saja supaya anak-anak Miss lebih mengerti lagi ya. Nah, oke. Kita lanjut kalimat saran. Apa sih itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain
untuk kebaikan orang lain. Oke, nah jadi kalau kalimat saran ini ya sama contohnya kalau ada seorang teman kalian yang ingin curhat nih dengan kalian ya, contohnya tentang masalah dia dimarahi oleh ibunya, contohnya begitu ya. Nah kalian pasti akan memberikan suatu saran kepada teman agar teman itu bisa untuk menghormati atau menghargai orang tuanya ya. Jadi kalau kita dimarahi oleh orang tua bukan berarti orang tua itu jahat kepada kita ya, tapi justru orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk kita. Itu artinya itu memberikan saran ya. Nah jadi contohnya dia itu memakai kata sebaiknya atau seyogianya. Nah, kita buat satu contoh ya, kata sebaiknya. Oke, nah sebaiknya kita buat contohnya. Sebaiknya kamu harus menghormati orang yang lebih tua. Oke, ya ini ya, sebaiknya kamu harus menghormati orang yang lebih tua. Oke, ini dia kalau kalimat saran. Nah, selanjutnya nomor 6. Oke, selanjutnya yang nomor 6 itu adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk ya. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, apa sih kalimat tunggal dan kalimat majemuk? Adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat, ya. Jadi dia hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Berarti ini adalah kalimat yang singkat atau kalimat pendek, ya. Nah, contohnya kita buat contohnya. Ya, pagi-pagi saya sarapan. Nah, pagi-pagi saya sarapan. Nah, berarti dia hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Sudah. Nah, itu adalah contohnya ya, contoh kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, lalu kemudian nomor 7. Nomor 7 adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk. Nah, apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk itu adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Nah, jadi kalau kalimat majemuk ini adalah penggabungan dari dua kalimat dasar, ya. Penggabungan dari dua kalimat dasar atau lebih. Ya. Jadi kalau tadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk ini dia memiliki hanya satu subjek dan satu predikat. Kalau kalimat majemuk ini dia memiliki lebih dari satu subjek, artinya boleh 2 atau 3. Yang penting dia tidak satu subjek ya, dan juga tidak satu predikat melainkan lebih dari satu. Oke, itu adalah contohnya ya, itu adalah kalimat majemuk. Nah, lalu yang kemudian kita ke nomor 8, itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Oke, kalimat majemuk bertingkat. Nah, apa itu kalimat majemuk bertingkat? Adalah kalimat yang terjadi dari kalimat
dari beberapa kalimat tunggal, dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara. Oke, ini dia. Ya, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara. Ini dia. Oke. Nah, lalu kemudian nomor 9. Nomor 9 ini apa? Kalimat majemuk hubungan syarat. Apa itu kalimat majemuk hubungan syarat? Ya, ditandai dengan kata-kata, contohnya memakai kata jika, seandainya, lalu kemudian asalkan, apabila, ya, andaikan, ya. Nah, jadi dia memakai kata-kata jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan, ya. Nah, kita ambil satu contoh, ya. Kita memakai kata jika. Oke, kita buat kalimatnya. Kalimatnya contohnya, jika kamu hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Ini dia. Ya. Jika kamu hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Nah, jadi dia memakai kata jika. Oke. Nah, tadi lagi nomor 10. Kalimat majemuk hubungan tujuan. Kalimat majemuk hubungan tujuan. Oke. Nah, ini kalau di hubungan syarat ini dia memakai kata ditandai dengan jika, seandainya, dan sebagainya. Nah, kalau di majemuk hubungan tujuan ditandai dengan agar, supaya, biar. Ya, agar, supaya, biar, ya. Nah, contohnya bagaimana? Ya, kita pakai kata agar. Agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Agar tujuan hidup tercapai lah ya. Tujuan hidup tercapai, hendaklah pemuda rajin belajar. Siapa itu pemuda? Ya, pemuda itu kamu. Pemuda rajin belajar. Nah, jadi kamu harus supaya tujuan hidup kamu tercapai, hendaklah kamu rajin belajar. Itu artinya, ya. Itu adalah kalimat majemuk hubungan tujuan. Jadi dia memakai kata agar, supaya, dan biar. Oke. Nah, lalu kemudian selanjutnya. Lalu kemudian yang ke-11 adalah kalimat majemuk konsepsi. Kalimat majemuk konsepsi. Apa itu kalimat majemuk konsepsi? Ya, ditandai dengan walaupun, kemudian meskipun, lalu kemudian biarpun, kendatipun, dan sebagainya, ya. Contohnya kita ambil kata walaupun.
Kita ambil kata walaupun. Nah, kita buat ya contohnya. Walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Ya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Itu adalah kalimat dari kalimat majemuk konsepsi ya. Lalu ke nomor 12. Kalimat majemuk hubungan penyebab. Nah, kali ini dia ditandai dengan sebab. Karena dia penyebab, otomatis dia harus ada sebab. Karena, oleh karena. Ya. Tandai dengan sebab, karena, dan oleh karena. Nah, kita ambil contohnya ya. Kita pakai kata karena. Oke, ini biasanya paling sering dipakai. Oke, contoh kalimatnya. Hari ini aku sangat senang karena hari ini aku mendapatkan juara 1. Kita buat ya. Hari ini aku sangat senang karena aku mendapatkan juara 1. Nah, ini dia. Karena ya ada sebabnya. Penyebabnya apa? Aku sangat senang. Kenapa dia bilang hubungan penyebab? Karena gini ya, aku sangat senang. Nah, kenapa dia sangat senang? Oh, ternyata dia mendapatkan juara 1. Itu artinya penyebabnya ya, ada suatu penyebab kenapa dia merasa sedih, senang, gembira, atau apapun itu artinya. Oke. Nah, lanjut kita lagi kemudian. Kemudian kita ke kalimat majemuk hubungan perbandingan ya. Nomor 13. Ini dia, ada perbandingan. Oh, berarti ini membandingkan gitu ya, ditandai dengan. Nah, berarti dia pasti memakai kata-kata perbandingan. Nah, benar sekali ya. Dia memakai kata ibarat, seperti, lalu kemudian bagaikan, lalu kemudian sebagaimana, lebih baik. Nah, contohnya ya, kita contohkan. Belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Oke, dia ini. Belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Nah, dia ada membandingkan nih. Ketika kita belajar di waktu kecil, pasti kita tuh bagaikan melukis di atas batu. Dia membandingkan sesuatu hal, atau mungkin kalau dengan kata ibarat ya, kau ibarat matahari, ibu adalah ibarat matahari yang selalu menyinari dunia dengan cahayanya. Boleh ya, seperti itu, ada perbandingannya. Berarti ibu dibandingkan dengan sebuah matahari, begitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita ke kalimat majemuk hubungan akibat ya. Nomor 14. Kalimat majemuk hubungan akibat. Nah, biasanya ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan kata-kata sehingga, sampai ya.
sehingga, sampai, maka, sampai, oke, sampai, maka. Oke, kita ambil kata sehingga. Oke, kita ambil kata sehingga. Kita buat contohnya ya. Dian belajar begitu keras. Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Ini dia. Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Nah, dia memakai kata sehingga. Ini dia. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kalimat majemuk hubungan cara. Apa sih itu kalimat majemuk hubungan cara? Ya, berarti dia ada cara yang dipakai ya. Misalnya ada suatu cara, ada sesuatu hal yang dipakainya ya. Nah, contohnya dengan cara menjual koran. Nah, kan ya, dengan cara menjual koran dia mendapatkan uang untuk hidup. Oke, ini dia. Dengan cara menjual koran dia mendapatkan uang untuk hidup. Berarti dia dengan cara. Nah, dia pokoknya berhubungan dengan cara lah. Hubungan dengan cara-cara bagaimana untuk melakukan sesuatu hal. Contohnya begitu ya. Inilah dia beberapa kalimat. Nah, ini seperti yang kita tadi sudah buat ya. Ada beberapa kalimat, ternyata ada 15 kalimat. Oke, ini dia. Ada 15 kalimat yang dipakai pada puisi rakyat ya, ada banyak ternyata. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat kalimat minimal 2 kalimat ajakan, lalu kemudian kalimat seru, lalu kemudian kalimat larangan, perintah, saran, lalu kalimat majemuk hubungan setara, lalu kemudian kalimat majemuk bertingkat. Ini kalimat majemuk bertingkat ya. Lalu kalimat majemuk hubungan syarat, lalu kalimat majemuk hubungan tujuan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, masih 8 ya. Lalu kalimat majemuk hubungan perbandingan, hubungan akibat, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Yang bertingkat ini ganti saja dengan hubungan cara. Oke, jadi ada 10 kalimat.
ada 10 kalimat. Kalimat ajakan berarti ini ada kalimat ajakan 2, kalimat seru 2 kalimat, ya, kalimat larangan 2 kalimat, kalimat perintah juga 2 kalimat, kalimat hubungan cara juga 2 kalimat, hubungan syarat juga 2 kalimat, hubungan tujuan 2 kalimat, hubungan perbandingan 2 kalimat, dan hubungan akibat 2 kalimat. Jadi 2 kali 10 totalnya 20 kalimat. Ya, ada 10 kalimat di sini, kamu buat masing-masing 2 kalimat ya. Jadi semuanya adalah totalnya 20 kalimat. Oke. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Silahkan kamu catat di buku latihan dan juga materinya ya. Materi yang tadi saya sudah sampaikan silahkan kamu catatkan di buku latihan dan kemudian kamu jawab ya. Kamu jawab atau kamu buat kalimat-kalimat yang ada di sini ya. Oke, kamu kirimkan ke nomor handphone saya, ke WA saya ya, yaitu di 0822 7434 1212 ya. Ini dia nomor HP saya, silahkan kirim ke nomor WA ini. Oke, selamat mengerjakan dan sampai jumpa kembali.